Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu di pelataran duka cita ini dalam ibadah penghiburan keluarga almarhum Bapak Sulaiman. Yang terhormat pemerintah Desa Tumalek, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, baik dalam kalangan gereja Kebaik maupun dari denominasi gereja lain yang hadir pada malam hari ini, serta Bapak Ibu sidang penghiburan yang hadir pada malam hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, dan yang ketiga penutup. Baik, kita akan melangkah dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang sekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lama musuh dari kasih yang benar. Tapi sejak tanpa tanding, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti dari kasih Tuhan. Jika berikanku, Kau yang memberikanku kehidupan dan pengharapan. Yesus tak kebenaran yang menyelamatkanku, tak memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Kau nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kalau ku hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami kembali berkumpul di pelataran duka ini untuk bersama-sama mensatukan hati, untuk saling menguatkan khususnya terhadap keluarga yang sedang berduka saat ini. Kami bersama-sama datang merendahkan diri, seraya kami meninggikan dan mengagungkan Tuhan melalui ibadah penghiburan yang kami laksanakan pada saat ini. Karenanya, ya Tuhan, bersama-sama kami datang berseru bermohon kepada Tuhan, ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai selesai, kami harapkan kiranya dapat terlaksana dalam pimpinan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu ku memandang kesusahan di bumi, air mataku berlinang, hati teramat sedih. Dalam hatiku bertanya, apa ada obatnya? Tiadakah yang mau membela, tiada tabibnya. Ya di sana di Gilead ada tabib termasyhur, bahwa yang sakit padanya ia akan disembuh. Penuhi hidupku, hidupku sebagai tanah besar, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku sebagai berjalan, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang merindu jamaah hidupku Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Mampukanlah hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan bersama pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Silva Nasya, biasa dipanggil Silva, tetapi bukan Silvia. Ya. Jadi supaya tidak panjang-panjang, Silva saja panggilnya. Saya adalah gembala di Gereja Kibai Jemaat Lare-Lare. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita ya, lare-lare bukan lari-lari. Ya, lare-lare. Kemudian asal kampung saya itu dari Pak Buaran. Ya, jadi ada yang saya tadi dengar bahwa ada keluarga dari Pak Buaran, dan mudah-mudahan ada yang kenal dengan saya di sana. Kampung saya itu ada di Maktan. Ya, Maktan. Kalau keluarga di tempat ini mungkin ada yang dari Sadipe atau dari Marondon. Ya, yang kami ramen tadi itu adalah teman saya dari Marondon.
Saya bergereja di Gereja Kibai Jemaat Padang Toli. Ya, mungkin itu saja singkat dari saya. Ya, kedem pila di Pekutanan dako to, dako pakai selesai acara mari di Pekutanan. Ya. Mungkin ada hal-hal penting yang harus disampaikan, saya akan bersedia menjawab. Oke. Kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya pilih di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita memperhatikan dan saya membacakan bagi kita sekalian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Kedatangan Tuhan. Saya memberikan satu pokok renungan yaitu pengharapan orang percaya dalam mengalami atau menghadapi duka cita. Ya, saya mohon izin sebelum saya melanjutkan khotbah saya, boleh saya campur-campur bahasa? Ya, karena saya ini adalah orang Toraja asli. Ya, jadi biasa dem bahasa Toraja teh ikutan di bahasa Indonesia. Jadi untuk sebentar kalau bahasa saya agak sedikit melengkung-melengkung, ya mohon Bapak Ibu mengerti dan meluruskannya sendiri. Dalam menghadapi duka cita, tentu semua kita yang hadir pada malam hari ini, duka cita sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, di mana saja kita berada, duka cita itu pasti selalu ada. Duka cita yang dialami entah itu karena keluarga kita dipanggil oleh Tuhan, entah itu karena orang lain yang dipanggil oleh Tuhan, entah itu ya tetangga kita yang tidak seiman dengan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Ketika ada orang yang berduka cita, apakah kita harus berbahagia atau harus turut berduka cita? Dan tentu saja kita semua tahu bahwa kita merasakan berduka cita. Kita juga turut berduka cita atas apa yang mereka sedang alami. Yang dialami oleh keluarga kita di dalam tempat ini, orang yang belum percaya kepada Tuhan sekalipun, itu adalah sesama kita. Lo onemnya titi oh, kayak kusitandan titi oh. Iya. Inan na kete aku kusitandan. Oh, kata dia pada nenek saya. Iya. Kita lagi masih bisa tertawa. Pindah di sana nanti tetangga me, oh kayak mari kalian aku ikutan nih. Sekalipun tetangga kita belum percaya kepada Tuhan, mari kita mencari
berkat bagi mereka. Daerah kumua yang mana pinade menjadi berkat ke di bagi-bagian di Saing Malaya. Ya, Saing Malaya itu warna merah. Iya. Malaya itu warna merah ya. Tidak hanya kita menjadi berkat bagi mereka di Patadun di Saing Malaya. Ya. Oh iya ya. Tetapi kita juga menjadi berkat bagi mereka. Ya. Ketika mereka membutuhkan pertolongan ya, tak neman lagi membutuhkan pertolongan, naden di kolam lah ditolong. Bersosialisasi dengan baik ya, hidup rukun dengan tetangga kita itu adalah artinya bahwa kita telah menjadi berkat bagi mereka. Mendoakan mereka itu kita telah menjadi berkat bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga yang ada di dalam tempat ini yang berduka. Firman Tuhan pada malam hari ini, Rasul Paulus menuliskan menasehati jemaat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, supaya ketika mereka mengalami duka cita atau kematian, jangan sampai mereka berduka cita seperti Susi to tahu tak mereka pengharapan kemudian na mati muto wangi dia muto tak mapampo ya, sudah tidak ada apa-apa lagi. Orang tua kita sudah pergi, artinya kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ini menjadi penegasan bagi kita bahwa jangan sampai ketika kita berada di posisi dalam kedukaan, kita sudah tidak memiliki pengharapan, berduka cita di dalam duka cita. Sekali lagi bahwa berduka cita, kalau menangis boleh, sangat boleh. Ya, siapa larangan tuh kali itu mangi ke berduka cita gitu? Nggak ada ya? Atau dia mereka itu male? Ya, saya yakin dan percaya belum ada. Ya. Tetapi jangan sampai kita terus larut di dalam duka cita, terus larut di dalam kesedihan. Kita memiliki Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia ini. Dia telah mati, bahkan dia telah bangkit kembali. Untuk apa? Dia menjadi jaminan keselamatan, juga menjadi jaminan pengharapan bagi kita sekalian. Jaminan keselamatan kepada kita, kepada saya, kepada saudara-saudara semua, kepada Bapak Ibu sekalian. Ada dua pertanyaan saya pada malam hari ini. Ya, teman-teman saya yang dari STT pasti akan tahu pertanyaan saya ini ya, dua pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, seandainya ya, Tuhan memanggil kita malam hari ini juga, apakah kita yakin masuk surga? Kemudian pertanyaannya yang kedua, seandainya Tuhan memanggil kita malam hari ini juga, bukan besok, bukan doang bongi, bukan tahun depan, apakah kita yakin masuk surga? Dan ketika Tuhan bertanya, untuk apa saya mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawaban kita? Tentu pasti nadenya tuh lana kuah. Karena rajin mau malam mak gereja mu. Mas saya rata epaku laminta surga to. Iya. Biasa na dong aku jo gereja buka gereja na pak pendeta sabu gurumu. Ama saya letak epaku tam surga to. Merajik dia mau kumpetang persembahanku, masa letak epaku salamat to. Iya. Merancing dia mau mana melayani mu. Bahkan yang waktu saya tinggal sedikit di rumah karena apa? Pelayanan. Masa iya teh siapa na dia latang surga to. Siapa kamu misalnya ikut tanam tuh. Iya. Dan masih banyak jawaban yang lain. Dan keselamatan juga itu tidak bisa diwakili
Yakin siya mereka ke salama ko tuti salah di pasalama mo ko di pasalama mo ko. Te ora ko tandai. Yan na salama mo tindo ako berarti salama adu kamu to. Ya. Yakin siya mereka ke salama mo ko. O katori yan na salama mo tambe ko to berarti salama adu kamu. Yakin siya mereka ke kuari salama mo ko. Tergantung dari saudara-saudara saya. Keselamatan tidak bisa diwakili. Keselamatan ada pada diri kita masing-masing. Ya, kaleta simisa sola misaka. Ona rajin sama Pak Pendeta persembayangan setiap hari Minggu lah. Persembayangan dalam doa syafaat. Oh masa ada syafaat selama atau? Iya. Oh ya kan arkaya. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban. Ya tengah dikembak-kembak merempak kadang. Dan masih banyak lagi jawaban. Sebentar ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita merenungkan kedua pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Pasti direnung-renung kemulam penanta tuh. Oh iya, yakin siya merakah gue. Banyak ragu-ragu paku. Ya jangan sampai keraguan-raguan itu masih ada di dalam diri kita. Jangan sampai nambai mado budak banget dulu dosaku. Ya kan dari kita dosa ku pagawe. Ya. Sampai susi ton dosaku. Ya ti anu susi to. Masyam to om ditanda itu. Sekali lagi keselamatan itu ada pada diri kita masing-masing. Dan Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini. Meskipun tanggal 25 nadi peringati itu kelahirannya. Pas kapidako namanya diperingati itu kematiannya. Tetapi dia telah datang untuk apa kira-kira? Untuk memberikan pengharapan kepada kita sekalian. Pengharapan bahwa ketika orang mengalami duka cita, di balik semuanya itu ada sukacita yang Tuhan janjikan. Ada sukacita yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga yang ada di dalam tempat ini, ya kalau berduka cita, ya sekali lagi bahwa kita merasakan berduka, kita sedih, ya apalagi ya marilah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa di balik duka cita ada sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sukacita yang luar biasa di dalam pembacaan kita tadi bahwa orang yang mati ketika Tuhan Yesus datang kedua kali akan dihidupkan dalam sekejap. Ya, akan dibuat hidup dalam sekejap. Kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Bagi mereka yang percaya, bagi kita yang percaya, kita akan bersama-sama diangkat oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Amin. Oh nah, tunggu lama-lama kita. Amin. Amin. Susi itu semangat yang kuat. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi penguatan bagi kita sekalian, secara khusus bagi keluarga di tempat ini. Pesan saya bahwa orang tua yang terkasih, kakek di tempat ini yang telah dipanggil oleh Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan keluarga di tempat ini, melainkan Tuhan sangat mengasihi keluarga yang ada di tempat ini. Begitu pula dengan kita sekalian yang masih ada sampai saat ini, yang masih sehat, kuat. Milikilah pengharapan itu. Pengharapan bahwa
dalam memperjuangkan kehidupan di masa yang akan mendatang. Kalau kita betul-betul setia kepada Tuhan, tak edu kenalah sabiangan ke, tak edu kenalah kuai kumai loona bang muiko, inamu bang muiko, iya, kela mbok susi kelende kum dulu, lama ngapa bang muko ni, melainkan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sekali lagi bahwa terbukti kasihnya kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Ketika kita menonton film Tuhan Yesus, perjalanannya sebelum ia disalibkan, betapa luar biasa penderitaan yang dialami. Seharusnya kita manusia berdosa yang harus menanggung. Dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Mu. Tuhan menentang jiwaku, aku harap yang menghiburkan. Yesus Tuhan, dengarlah seru doaku, di salib-Mu ya Tuhan, ku pintakan selamat-Mu. Jiwaku masuk dengan bertetap dalam keselamatanku. Yesus Tuhan, Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Sekalipun Tuhan kami di dalam duka cita, tetapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini, bahwa di tengah-tengah duka cita kami masih bisa menyembah Engkau, bahkan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang menjadi pengharapan bagi keluarga yang berduka di dalam tempat ini. Kami mohon Tuhan, biarlah lewat firman-Mu yang kami dengarkan bersama, sungguh-sungguh menjadi pengharapan bagi kami di dalam keluarga, dalam kehidupan kami bersama. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati, kiranya Tuhan terus memampukan di dalam pelayanan, bahkan Tuhan terus memberkati. Aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya.
Terima kasih banyak ya Tuhan, penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami sungguh menikmati penyembahan kami dengan baik. Harapan kami Tuhan berkenan dan memberkati kami semua yang hadir. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Kami mengharapkan tuntunan kuasa Tuhan menibahkan kami semua dengan selamat, bahkan memelihara melindungi kami sepanjang malam ini. Besok pagi kami semua dapat bangun dengan segala kekuatan dan kesehatan serta kesiapan untuk menghadapi aktivitas kami bersama. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan saudara-saudaraku, mari punahlah kamu dalam damai sejahtera Allah, penuh dengan rasa sukacita serta pengharapan di dalam Tuhan, serta kemauan untuk melakukan kehendak Bapa kita di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu, dan hidupmu di dalam Yesus Kristus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ora semangat tu waktu na Pak dia ngetong patengkan dia tu mengkana sara lantai inan kami noman Pak pakatana tu dengan kesempatan sebenarnya tak memang ini bang motor patuli pendambang tapi ada yang sangat perlu itu disampaikan kepada kita, terkhusus kita di satu Malek. Jadi bunga anakku kami katakan lah kalau malabi na bapak pendeta, ibu pendeta, guru Injil, penatua diaken, para pengantar tu mak joren nanti atuh. Sia me katakan lah kau tenai tomak parenta keden itu mentama jomai salian lamin detik tondok tu mak joren. Sia me katakan lah kau tenai turun nambek turun indok. La lan detik tondok la mentamana jomai salian lamin detik tondok kini detik satu Malek tu mak joren lanti atuh. Sia makalima ana lah kau kita masola nasang tu pada ramposi sekolah keluarga lanti waktu tu saling memberikan penguatan. Jadi mina lanki akan kama susun siswa lain di tomak rapu lan yang diambil tu natambah kaboro mau tu mampana lam Allah anak temai tomak rapu kombongan sialan teleponan tondok panang sipatu sial lagi tu tonton bang usorongan katuan talangan puang lan daya terkidak tolino tanah puang. Jadi ya betul aku kita masalah nasang kukua ta jaga itu kamanyamanan lantai inan dan di siapa ada tu bu tu yang bisa tak namelo tu latati masalah nasang karena dari digaga di blok tentara Pak Bang tahaman pokok kami sara dan bapak napasak kiki puang nah di pogau kamasiang te Pak Kaburusan. Yang kedua saya sampaikan bahwa ada kurang lebih 100 nama orang warga masyarakat desa Tumalek yang dikirim soal datanya tidak valid. Yang pertama, ada kakak nama orang tua kita tidak tercantum di situ. Itu masalahnya. Misalnya saya, nama ibu saya dan bapak saya harus ada di dalam itu. Makanya banyak yang tidak aktif dalam data di TKS karena persoalannya itu yang masalah. Yang kedua, nicknya tidak pas. Itu yang harus dirubah dan kalau perlu datang tanyakan nama dan kasih tahu saja Pak Samuel Duma setiap hari ke Belopa untuk membawa ke sana supaya aman. Supaya ke depan kita ada pilot data-data baik KTP, KK, ya TP bantuan atau mak parenta tak ada bisa dialah. Na pimpong ki nula ko lujo ki man. Minang tawata mo ke tak ada lengkap tak ada na binti.
Jadi seharusnya data-data yang harus kita miliki adalah KTP dan KK harus lengkap. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa perekrutan calon PPS pemungutan suara tahun 2024 dimulai hari ini sampai tanggal 27 pendaftaran secara online. Kita di Desa Tumalek kemarin tadi saya di Bolopa ditelepon, Tumalek belum ada orangnya yang mendaftar. Saya sampaikan mohon maaf karena ada jadwal di situ tanggal 27. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak muda yang mau bekerja yang bisa operasikan HP. Karena ini pendaftaran lewat online sistem. Jadi atau kita atau tak mau kok atau muka derata atau semakin ke depan semakin canggih me alat. Jadi kamu tuh menguras silakan mendaftar. Dan ini lebih 1 tahun. Nah, Pak Haji punya Tom Aparenta bukan disuruh begitu saja. Dari tanggal 27 ditetapkan sampai April pemilihan. Jadi mendaftar Komimas yang ada link yang harus kamu ambil untuk mendaftar. Ya siapa yang mau? Nah masih bukan konteknya anak kita masih sekolah tambah kila tak mila morai. Nah indah tulah morai. Nah buat kami pek minta tes sekemu. Kau budak duket tu tomo tu ala morai. Tapi yang kamu yang bisa supaya senasang itu karena batas tanggal 27 pendaftaran. Nah maka mendaftar diseleksi berkas-berkas diwawancara duka ya masuk pira kak 92 urutan ada medini teski namanya bisa ikuai lulus. Jadi yang untuk tu para pelaku kita masalah nasang si taruna kubayang ku tiro-tiro ya kutulio mau kupukada sabak nang paran nudukan nang tiro dalam naya temi kita masyarakat ini nang kapal pranunta turuk kauma sedangkan aku na no kaluma tula susi elendu nina jo mak telepon bang mo ibu sekres kompo mo ni kukan di uma sabak inang no kapal susi elendu. Jadi ya mau terkupa laku kita alako kita ini desa Tumalek kurang semangat laku kita masalah sang balana inang sanginaya siapa itu lah ikuti tekme himbauan atau aparenta kabupaten ya kami kena labo ditembakkan kita taruh omirato. Jadi kurang semangat laku kita masalah sang mudah-mudahan kita selesai tapi tabela bulan Desember. Ya duka tamang kamu mana tamang ka tambaru masa nang luka mo pinang tamalin tiro-tiro pare tempat tawai. Ya tahu apa lah na petiro. Riupa jo. Nah, kita masan memiki. Nah, itu yang kita mau kejar. Jadi barangkali itu yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kita sekalian supaya kita perhatikan nih terutama ti anak-anak tolong nak mali mendaftar. Jadi ada beberapa orang silakan daftar saja nanti lulus atau tidak. Ya, ku tolepa mudah-mudahan mulai masyang batas tanggal 27. Jadi mayang to tu para pukukwa kurang ada apa dari na upasulah ke bawah. Na kesempatan kepada kami keluarga long parang pwede na isipena sekretera tujuan na kasirampunan talante mabong ito temo ulin dituduh na ibadah penghiburan. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, walaupun dalam situasi duka, dalam keadaan kehilangan, namun tetap memiliki sebuah pengharapan, keyakinan bahwa di balik kesemuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan, dan di balik kesemuanya itu tentunya ada kekuatan dan ada lewatan Tuhan yang selalu disediakan bagi kita. Bendan atau temo wakili tudona tomatuangki nenek na ema sisola tudona anak ampona semintu keluarga tu nalami tudona kamasusan belana nakabi ampang mo pumatua ya tudona nenek na ema Bapak Suleman tu pada di Kamasei
pada di Kandai Solonasang Kumua, dia adalah salah satu sosok atau salah satu pribadi yang tentunya menjadi sebuah kekaguman di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, anak cucu, bahkan di tengah-tengah keluarga. Dan melalui kesempatan ini kita bersyukur bahwa Tuhan mengatur cuaca yang terbaik sehingga kita bisa dapat aman pada malam ini untuk saling menguatkan, baik melalui kehadiran kita pada malam ini maupun melalui ibadah yang kita sudah buat pada malam ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Jemaat Tumale yang telah mengatur pelayanan semaksimal mungkin sehingga pelayanan pada malam ini bisa dapat berlangsung dengan baik. Dan terima kasih banyak Pak bersama dengan tim gembala yang telah mengangkat pelayanan pada malam ini yang tentunya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami keluarga dalam menghadapi duka seperti ini. Secara khusus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Guru. Ya. Tahu kilisangan bentuk sama. Nakilala bang kasama ni ko Pak Lukas. Ya, Ibu Silpa ya. Tentunya di sari mo Solonasang ina kumua. Inda lang mo rin may kutana na toro padako. Jadi keharapan laki Ibu Guru nanti na madi lari-lari dako dah. Siapa tahu dia mengikutan dako, ya harus ada jawaban atau harus ada respon. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bu. Kami dari keluarga tetap mendukung, menopang Ibu di dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Semoga Ibu tetap diberi kekuatan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi pemerintah, kepala desa bersama dengan aparat yang begitu setia memperhatikan bagi kami keluarga sehingga tetap hadir dalam duka kami sampai pada malam ini. Kami percaya, kami tahu bahwa banyak hal yang seharusnya diurus, tapi karena kepedulian bagi kami keluarga sehingga dapat hadir bersama-sama dengan kami pada malam ini dan telah memberikan saran bagi kami keluarga dan bagi kita semua masyarakat. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran kita bersama-sama, baik kita yang hadir di Desa Tumale ini maupun yang hadir Dome Pira Bapak-Bapana Tondok dari Tanah Toraja, dari utara kah atau dari mana-mana saja. Terima kasih bahwa kami sungguh merasakan bahwa dengan kehadiran kita, kami keluarga sangat dikuatkan, dihibur, dan menyadari bahwa sesungguhnya duka yang kami alami bukanlah kami saja yang merasakan, tetapi tentunya dengan kehadiran kita bersama menyatakan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara juga merasakan apa yang kami alami seperti yang terjadi saat sekarang ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi masyarakat yang ada di Tumale